alkohol itu nggak sejelek narkoba, nggak yang. Oh iya, kalau narkoboy enggak sih, kalau kayak skip. sabu dan lain-lain itu kan udah kayak gila ya, enggak kayak gitu. Narkoboy skip, narkoboy. Narkoboy skip. Alkonyol yes. Alkonyol yes. Hi Pips, welcome to our podcast. It's a VIP Vibes. So, hari ini episodenya spesial banget karena kita ada guest star. Siapa dia? Bisa tebak gak? Pokoknya cluenya dia itu bisa dibilang king of coffee shop di Pontianak. Siapa dia? Langsung aja welcome Rere. Oh iya. Halo. Hai Re, what's up? Tos dulu. Tos. Mantap. Gila sih. Akhirnya diundang nih kali ini. Sama Akhirnya beliau. ya. Ngomonginnya udah dari 2 tahun yang lalu. Iya kan. Tapi bener loh guys. Fun fact-nya gak sih Re? Halo. Jadi apa tuh? Aku tuh emang pengen banget podcast. Maksudnya bisnis podcast tuh dari berapa ya? Bisa Dari bilang kapan? 2 tahun yang lalu. Heeh. Terus bisa runningnya baru sekarang ya. Baru sekarang ya. dan tapi good thanks lah, good. God. Nah, mantap. Udah mencoba merana ke dunia ini ya. Iya, dan Podcastan. yang ini spesial kemana? Ke YouTube ini? YouTube dong. YouTube, mantap. YouTube ada juga di TikTok. TikTok. Potongan-potongannya ada di TikTok pastinya. Oke. Makanya spesial kali ini tuh spesial first guest star ya, Rere. Oke. Jadi gimana, Re? Apa nih? Mau ngebahas apa nih? kali ini? Ngebahas apa? Itu dulu deh, perkenalan dulu deh. Oh iya, halo. Namaku. Tapi kayaknya Halo. Apa nih? di Pontianak kan semua orang kenal elu Oh pasti. enggak semua lah. Ustadz mungkin enggak. Kenapa Ustadz enggak? Ustadz berarti putih. Iya. Abu-abu hitam. Abu-abu hitam. Lu di mana nih abu-abu? Aku di abu-abu aja lah, main Abu-abu. aman di tengah ya. Abu-abu tuh berarti malam menjelang subuh. Malam menjelang subuh, bisa baik bisa enggak gitu lah, manusia kan, plus minus. Oke, kita ngobrolin tentang Pontianak ya. Ponti. Gimana menurut lo sekarang tuh yang lagi happening tuh apa sih di Ponti, Re? Ponti yang lagi happening apa ya? Ngopi udah pasti. Nongkrong, apalagi kalau orang Ponti-Ponti tuh udah pasti ngopi. Karena orang Ponti tuh keseringan burnout ya, jadi perlu refreshing. Refreshing mulu. Mungkin karena kurang wisata kali ya di Ponti ya. Bener sih, karena tuh kalau Ponti tuh nggak, maksud aku tuh kalau daerah-daerah lain tuh ada kayak pantai, gunung dan lain-lain ya. Oke. Kalau Pontianak, kalau misalnya lu Ada cuma sungai. sungai. Kan bisa kangen kan Waterfront, kalau minum iya. air sungai. Cuma kalau alam itu kan jarang, Re. Alam jarang ya. Kita tuh perlu spare waktu tuh sejam 2 jam. Itu paling ke ini kali ya, Kemana kalau ya? mau mantai Singkawang. Singkawang berapa? 4 jaman kan? Enggak lah, 3 jam lah. 3 Tapi ban jam. lu gak jejek. Kalau 3 enggak jam. sih, enggak Maksud sih, 3 jam. perlu waktu, perlu tenaga. Perlu tenaga dan lumayan jauh sih kalau menurut kalau orang Ponti yang jarang ke Singkawang pasti lumayan berasa. Jadi menurut lo kalau healing paling worth it dari Pontianak apa ya? Biar melepas penat sesaat. Ngelepas penat mungkin. Ngecil. Kalau aku selain ngopi, karena aku kerja di barista, BTW aku di coffee shop atau F&B gitu sekarang, development product. Produce produk, terus kayak nge-train gitu barista-barista yang baru mau kerja, nah kayak gitu tuh. Jadi kayak mau ngelepas penat tuh udah bosen ya kalau cuma di F&B, cuma di ngopi setiap hari kan. Karena lambung udah keseharian ya. Kemarin kan kena lambung kan. Oh iya, kemarin Rere sempat sakit. Sakit gitu, nggak pernah olahraga, begadang sampai pagi. Pagi ke sore kafein 4 sampai 5 cup, malamnya alkonyol. Malamnya konyol. Konyolnya kemana? Kalau aku ngelepas penatnya klub dong bro. Party, serius. Tapi aku juga sih. Ini disclaimer dulu ya. Oh, iya. Mungkin yang nonton tuh bakal banyak gak sejalan. Nggak sejalan ya. Bakal Bebas. pro kontra. Cuma bebas ya. Karena menurut aku pribadi sih, pilihan orang masing-masing sih. Dan menurut aku gini, kadang aku suka bingung tuh Re, kenapa perspektif orang khususnya di Kalbar, di Pontianak tuh banyak ngejudge kalau
orang yang suka clubbing, Clubbing, dunia dunia malam, malam. ngecil, minum tuh alkohol ya. Itu tuh anak nggak baik-baik lah, anak yang rusak lah gitu. Why gitu. Sedangkan di kota-kota besar, bahkan di luar negeri aja tuh kayak ya udah gitu loh. Mereka nggak ngejudge karena tuh kebiasaan orang tuh kan beda-beda. Terus cara orang melepas nge-realize suatu hal masalah tuh kan beda. Nah itu benar-benar. Kenapa sih Reh? Menurut lo gimana? Kenapa stigma buruk tuh melekat? Melekat dari zaman bahala. Tapi minum dulu kali. Cheers. Ini isinya air putih. Jadi bukan alkonyol hari ini. Hari ini sadar, pure sadar hari ini. Hari ini pure sadar. Karena ngobrolnya biar nggak lepas. Gitu. Iya. Kenapa kerap nggak lepas ya stigma negatif soal orang-orang kalau ke klub itu kayak rusak parah, hancur. Apalagi kalau orang tua yang kayak lihat anaknya, anak tetangga nih misalnya pulang nih, Dijudge. wah ini baru pulang tuh anak ini nih, si ini Marcella baru pulang jam 4 subuh misalkan gitu kan. Wah dari ini nih mabuk nih nggak bener nih, gitu. Kenapa sih? Nggak tahu ya, mungkin karena di Indo tentunya atau di Ponti mungkin orang-orang masih ini ya, masih awam. Iya masih awam. Masih awam, ada orang tua yang mungkin menolak untuk ikut global trend. Jadi tentang pengetahuan mereka keep di situ. Ya udah kalau ke dunia malam udah pasti minum, nggak bisa kontrol. Habis itu udah ugal-ugalan. Sebenarnya ya bebas berasumsi ya orang-orang ya. Cuma kalau aku pribadi bukan cuma buat mabok atau ugal-ugalan ya. Maksudnya ngelepas gini. Aku kalau ke klub itu buat mengekspresikan diri yang aku nggak bisa ekspresikan ketika lagi sadar. Iya benar. Gitu. Misalkan nih contohnya ada yang aku pengen ngobrol nih sama Dea kayak gitu kan. Misalkan aku pengen ngobrol nih, kayaknya aku pengen ngobrol gitu. Kalau dalam keadaan sadar tuh ada beberapa kayaknya nggak enak deh gitu. Ada gap, ketahan, nggak lepas gitu. Jadi alkonyol kali ya gitu. Datangnya ke klub, pure ngobrol. Sambil dengar musik, aku kebetulan suka musik kayak gitu. Iya jadi benar, sama sih. Aku suka DJ karena kalau di sini kalau cuman di coffee shop jarang ada DJ. Jadi nyarinya mesti ke klub gitu. Dan kalau menurut aku tuh itu tuh balik ke mindset ya. Kalau misalnya mindset kita selalu berpikir negatif, hal sepositif apapun bakal negatif. Balik lagi kalau misalnya kita selalu berpikir positif, ya hal itu tuh bakal positif vibes aja gitu. Benar. Karena tuh seni sih menurut aku. Ibarat tuh gini ya. Ibarat kalau aku mengibaratkan tuh alkohol tuh kayak tato aja sih. Banyak orang yang, ya gak sih Re kayak lu tuh. Banyak orang yang ngira kayak asli nih orang pasti preman, berandalan segala macam. Padahal pernah tato dibegal. itu tuh Iya. Pernah dibegal coy. Jadi iya kan? tato tidak menjamin sih. Iya, dan tato itu tuh seni. Ya seni lah. Cara orang mengekspresikan karya seni aja kayak kebebasan. Iya kebebasan, kayak lukisan aja. Cuma bedanya tuh ngelukis di tubuh. Gitu aja. Gitu juga sama alkohol sih menurut aku. Bahkan tuh di luar negeri tuh itu udah kayak untuk habit karena mungkin cuaca juga ya. Mereka kan di sana kan dingin gitu. Jadi untuk menghangatkan tubuh. Dan menurutku zaman tuh kan berubah ya Re. Kita tuh harus ngikutin gitu loh. Iya perkembangan kan. Global trend. Dan menurutku tuh anak-anak sekarang tuh udah pintar memanage diri mereka sih. Nge-boundaries diri mereka. Kalau misalnya mereka udah tahu taraf chaos mereka di klub gitu. Kalau misalnya gue 1 shoot 2 shoot kayaknya gue udah deh. Yang penting gue udah ngerasa happy. Udah enak nih. Udah enak gitu. Bukan yang cari mabuk. Sekarang mah menurut aku tuh orang-orang di klub tuh udah gak norak. Udah gak norak. Mereka tuh udah kayak just for having fun. Just for sharing sama teman-teman. Sama satu hal ya. Di klub itu lu banyak banget ketemu relasi. Relasi benar. Sama ini kalau ngobrolin soal kerjaan. Itu bisa deal di situ. Iya bisa. Bisa tanda tangan kotak. Bisa deal di situ. Enak banget buat ngedeal di situ. Jadi buat kalian mabuk. Enggak. Ya gitu. minimal tuh sekali sih. Biar lu gak dibego-begoin. Iya, nih ya bahasa gue jelek banget. Biar lu gak dibego-begoin. Karena tuh zaman tuh semakin berubah. Benar, yang penting ada temen yang bisa ngontrol. Iya ada temen. Setidaknya tuh lu, at least lu tuh tahu. Lu tahu ini alkohol. Oh lu tahu ini klub. One day kita gak pernah tahu ya. Entah rezeki lu ada di sana. Maybe ya maksudnya lu ketemu partner atau apapun di sana gitu loh.
Yang penting tuh self control aja sih menurut bener, gue. bener. Dan balik lagi mindset, jangan selalu berpikir itu negatif, itu pasti Iya. cewek-cewek jual diri segala macam. Oh iya. Enggak, malahan kebanyakan ya orang-orang yang maksudnya mentamengkan klub itu yang jelek itu sebenarnya bukan di klubnya, ngerti nggak lo? Oke. Kayak malahan mereka carinya tempat yang nggak kebaca kalau itu tempat hal-hal negatif, ngerti nggak? Kayak misalnya open BO gitu, nggak ada di klub, lu mau di mana klub? Nggak ada, Iya, ngerti nggak sih lu? bener. Kayak orang kayak joget-joget doang, Iya. nggak bakal, nggak ada gitu. Joget-joget tiba-tiba pengen di booking. Booking ini dong. Enggak, gitu. semuanya tuh Nggak sekayak situ. nggak sekayak situ dan udah pada pintar-pintar. Bahkan sekarang udah banyak bar-bar yang Udah banyak just bar for chill, yang cuma iya. ngecil. Terakhir kan itu namanya nggak boleh dia nggak usah Nggak usah, boleh disebut merek ada ya. satu tempat bar itu mantap Pontianak, lah. keren Jadi aku ya. kalau lagi pusing lagi jalan deh, jalan. nama jalannya apa itu di ya? Ayani ya? Ayani agak masuk tuh. Agak masuk Di ke situ. dekat PCC lah. Dekat Simpang PCC. situ ada dalamnya. Iya benar. Di Jadi, situ enak ngobrol. karena ada live musik. Jadi nggak cuma DJ. Bener. Ada live musik setiap malam minggu tuh. Jadi seru kan. Kadang aku kalau apa ya, kerjaan tuh capek Iya. sampai akhirnya pengen udahlah pengen agak chill dikit nih gitu. Paling ngebir sebotol 2 botol, denger musik terus kayak singelong bareng temen itu seru Iya, itu gitu. seru. Dan menurutku tuh bukan suatu hal yang harus dijudge negatif ya. Enggak sih. Karena itu bukan kriminalitas. Bukan. Lo boleh ngejudge kalau itu tuh fakta yang udah emang buruk, kayak pembunuhan, Nah, itu dia. korupsi. Nah itu perlu lu judge. Tapi kalau untuk suatu pilihan hobi seseorang tuh menurut aku tuh enggak ya. Bahkan pengalaman pribadi nih Re, just for sharing aja ya. Maksudnya aku nggak menganggap aku hype sebersih itu atau itu, apa maksudnya itu. namaku gitu Oh, loh. Maksudnya oke, kan oke, pernah ha. menjabat sebagai ya udahlah ya, pernah membawa nama Kalbar gitu loh. Ini apa kemarin? Putri Indonesia. Ya Putri Indonesia, mantap Terus loh. ada iya beberapa orang lah yang bilang, kok dia ini tapi mainnya ke sini ya. Mainnya ke sini. Ke klub ke gitu. klub ya gitu. Berarti lu nggak se-open main itu gitu. Kurang sih. Bahkan kalian tahu nggak sih di Thailand aja ini tuh menjadi pariwisata. Pariwisata yang menjual ke kancah inter, terus turis-turis wisatawan pada datang naikin pendapatan negaranya. Oh iya bener ya. Indonesia Iya. tuh terlalu pakem menurut aku ya, Iya. terlalu apa ya mengkotak-kotakkan hal yang negatif positif padahal nggak mutlak. Menurut aku tuh yang perlu dijudge tuh yang kayak ya udah yang fakta negatif Yang aja fakta gitu aja loh. sih sebenarnya. Iya, ini kan kayak udahlah pilihan. Di tempat nongkrong, di tempat ngopi juga ada kok. Iya. Yang negatif-negatifnya. Negatifnya. Makanya tergantung pilihan dan mindset Iya, kan. Jadi tuh menurut gue tuh kayak kenapa sih gitu kan? Kapan kita mau maju? Iya, Benar. Iya, bener sih. Orang-orang pada nuntut kenapa ya kita nggak bisa kayak daerah ini, negara kenapa ini nggak nggak kayak bisa di luar sana nggak gitu bisa ya? gitu ya. At least nggak usah jauh-jauh deh kita bandingin Pontianak sama Kalbar aja. Kan jauh ya gapnya. Kenapa ya kita belum bisa kayak Jakarta gitu? Ya karena mindset balik lagi. Kalau di sana tuh orang bodoh amat akan hal hobi seseorang, ngerti gak sih? Iya sih. Gak pernah, aku gak pernah ngedenger orang ngejudge kayak ih mabuk lu ya, ih anak gak baik-baik, ih enggak enggak mabuk enggak gitu. Lu nggak tahu aja gitu loh. Maksudnya apa ya? Healing orang tuh beda-beda. Iya sih bener sih. Ya, apa ya cara orang kan beda-beda ya buat melepas penat Dan kayak gitu. alkohol tuh nggak mabukin kalau lu tahu batas. Iya, tahu porsinya sih kalau minum. Sama kayak Tahu makan batas. lah. Dan lu tahu nggak orang yang mabuk sampai tumbang tuh itu pick me ya, Oh, iya. pick me. Karena tuh lu pasti sadar. Semabuk-mabuknya lu tuh pasti sadar rumah lu di mana, lu pulang pakai apa, lu pergi sama siapa tuh lu tuh sadar. Iya sih. Dia emosi. Iya, itu tuh ya udah dia pick me aja. Kecuali aku kali. Tapi enggak, lu tetap sadar kan, lu tetap tahu rumah lu di mana. Oh tahu, lu tetap tahu lu lah, bawa kendaraan apa tetap enggak, pulang rumah, tetap pergi sama siapa. Jadi tuh alkohol itu enggak sejelek narkoba, enggak yang
Oh iya, kalau Ngerti gak narkoboy nggak sih Kalau kayak skip. sabu dan lain-lain itu kan udah kayak gila ya. Enggak kayak gitu. Narkoboy skip, narkoboy. Narkoboy skip. Narkoboy skip. Narkoboy skip. Alkonyol yes. Alkonyol yes. Tapi aku kalau minum juga gini sih. Di rumah juga tahu, orang tua tahu minum, Iya. tahu karena nggak mau sembunyi-sembunyi dan kebetulan orang tua tuh open mind. Nyokap, bokap jadi sangat-sangat open mind. Iya. Jadi mereka cuma bilang kayak agak dikontrol. Mungkin takutnya bukan soal tiba-tiba abis mabok bunuh orang, enggak. Mereka takutnya kayak kesehatan aja Yes. gitu ya. Salah satunya kemarin kan over to every single fucking day. Guys, every single fucking day always I get drunk. truth or drink. Jadi agak kena sih Iya. karena nggak ada olahraga kan gitu. Tapi fun fact juga aku tuh pertama kali minum sama my father. Oh iya. Serius. Oh iya. Serius. Wah, seru sih ya. Serius. Itu pas aku udah 17 ya tapi ya. Itu inget banget di salah 17 satu tahun. di salah satu hotel di Pontianak. Itu sama papaku. Dia cuma ngasih aku Apa, koktail atau whisky? Itu kan pahit ya. Jadi bocah yang coba Kak minum gitu. Ini alkohol, ini whisky enak nggak? Enggak. Aku bilang, oh nggak enak kan. Berarti jadi tuh mindset aku tuh minum tuh aku tuh ngecil aja bukan karena aku suka, karena aku tuh di mindset aku tuh itu tuh udah nggak enak, rasanya pahit gitu loh. Jadi aku tuh udah punya kontrol diriku aja, jadi nggak mungkin aku sampai minum satu botol whisky gitu aku habisin, nggak mungkin. Oh iya, enggak sih. Karena di luar tuh kayak gitu, pagi ke sore kafein, malamnya cari alkohol pasti. Iya, Kalau cari di luar alkohol. udah nggak kafein lagi. Tapi emang sebenarnya. pelepasan loh guys, bahkan tuh emang ada penelitiannya ya. Kan dulu kan alkohol tuh untuk obat nggak sih? Oh, iya. Tinggal kadar Atur kadarnya aja kali. kadarnya aja sama kayak narkoba nggak sih? Dulu kan dia obat. Oh, Untuk apa sih? disalahgunain nih. Obat penenang, obat untuk bius dan lain-lain. Tapi kan sesuai takaran aja. Jadi tuh balik ke, menurut aku tuh bukan kebiasaannya yang salah ya. Maksudnya tuh bukan klubnya, bukan alkoholnya yang bukan salah. klub. Tapi tuh Personalnya. personal Iya, orangnya. personalnya. Lu kalau emang lu udah mau ngegila, ya kan, udah ngebego-begoin diri lu sendiri, Kirain udah mau lu ngegele terjun. tuh, mau Iya ngegila. kan sih? Tapi kalau lu just for taman tuh. Tapi ini boleh kan? Boleh. Maksudnya Boleh, ntar maki mereka- boleh kan? Maki di Oh sini. iya, ntar Tiba-tiba, mereka yang tit tat tit tit. Oh iya. Aman, oke. Takut kan. Buat yang nonton ini ibu-ibu anaknya tolong kasih YouTube yang 17 ke bawah. Tapi enggak loh, emang harus tahu. Lu kan udah punya anak. Oh iya udah. Anak dia udah 3 tahunan. Maybe 13 tahun lagi gimana? Udah ngecil bareng dong. Udah Cie. ngecil bareng. Lu sebagai figur orang tua tuh lu bakal ngedidik Paul gimana? Sering ditanyain. Nah. Anaknya kalau udah gede boleh tatoan apa enggak kayak gitu. Terus apa? Gimana bingungnya? Maksudnya Boleh belum ada gambaran, cuman aku mikirnya kayak after sekolah ya, misalkan udah SMA terus tiba-tiba kuliah nih, oke. Karena dari kecil pun aku pengen didik itu, pengen didik anak tuh kayak jiwanya ke seni. Aku dulu suka ngeband kan, nggak Iya. kesampean. Aku pengen anak aku di musik gitu. Terus kalau emang itu jalannya, kalau tiba-tiba pengen tatoan ya yang penting tetap pada jalannya kayak gitu ya, tato silakan. Aku nggak pernah mau ngelarang karena istri aku juga tatoan fully juga. Tapi Gitu. emang aku sih belum punya, aku belum married belum ya punya ya. guys, belum punya baby juga. Tapi one day kalau punya tuh aku bakal ngajarin yang kayak, ya akademis oke. Akademis itu pasti nomor satu kayak nomor bekal. satu. Cuman ya skill itu Skill penting, itu dia, skill kayak penting. Heeh. misalnya seni lu suka apa gitu. Dan kalau tato, alkohol ya gue bakal bebasin sih. Yang penting dikasih tahu, jangan dilarang. Kalau aku nggak suka ngelarang ya, maksudnya kayak gini sih Kak. Aku kalau ngasih tahu itu lebih ke mengarahkan, nggak bilang jangan dan nggak bilang itu nggak boleh kayak gitu. Misalkan tiba-tiba Paul, ini tuh kayak gini, kalau mau tatoan resikonya nggak bisa kerja kantor mungkin. Iya benar. Sebagian kantor mungkin nggak ada yang terima kan, apalagi Iya. sampai keluar gini nih. Iya benar. Formal nggak bisa, itu resikonya. Iya. Tapi plus minus kalau udah punya skill, tahu passionate-nya di mana, ya udah sok atuh. Iya benar. Gitu, balik ke dia karena yang ngejalanin hidup itu dia sendiri nantinya. Kalau orang tua udah metong ya mau ngapain? Betul. setuju. Nurutin omongan orang tua tuh bukan berarti kita ngebangkang ya, enggak ya. Maksudnya kita punya jalan hidup sendiri. Benar, gitu. Kita benar. juga nggak pengen dilahirin. Benar. Iya sih, Betul. ya kan? Jadi Esa udah kayak
ngebentuk anaknya, udah ngasih tahu nge-parent anaknya dari kecil negatif dan positif itu apa aja. Ya anaknya kalau udah grow di 18 tahun harusnya udah bisa milih sendiri Iya sih. benar. Dibekalin aja kan. Dibekal pasti. Iya benar sih kata kamu, anak tuh semakin dilarang semakin dia penasaran Semakin sih. penasaran, mending dikasih tahu aja. Dikasih Kalau tahu boleh aja. barengan kayak Iya. gitu. Barengan. Plus minusnya ya. Dikasih plus minusnya sih sebenarnya, pengetahuannya mungkin diarahin lah kayak gitu. Jadi biar dia tahu oh iya ini hasilnya. Ya udah sisanya ya terserah, mau dia take it ya silakan. Iya. Gitu. Tapi ya balik lagi sih, kalau gue tuh nggak pernah ngejudge tato ya. Itu buruk ya, karena menurut gue tato tuh seni aja sih. Ya seni kayak representasi apa yang lo suka aja. Nah itu dia. Misalnya nih kayak gue punya keponakan, dia tuh ditinggal bokapnya dari lama, dari kecil banget, dari umur 5 tahun. Terus bokapnya itu ninggalin rumah walet gitu untuk kehidupan mereka, yang menunjang hidup ponakan gue sampai ditinggalin aset sekarang. lah ya. Tinggalin aset tuh rumah walet. Jadi dia ngetato walet tuh di tulang rusuknya gitu loh. Oh iya. Iya, jadi tuh filosofinya tuh kayak ini bentuk bentuk apa ya? gue nginget bokap gue gitu. Dirusuk kayak rusuk pertama wanita tuh kan pasangannya ya, tapi Biar memorable di sini ya. Rusuk pertama aku tuh papaku gitu. Jadi kayak kalau lu Wah, anjing, ngenilai deep. Kalau ngenilai sesuatu positif, filosofis, ya menurut aku tuh oke saja. Balik ke pikiran kalian sih guys. Kalau pikiran kalian selalu negatif, kotor ya udah. Hal sebagus apapun tuh kotor aja. Itu aja sih, mindset sih. Mindset itu setuju banget sih. Ya. One day pun gue bakal lepasin ya. Tapi kalau misalnya anak gue ntar kuliah atau sekolah di Indo kan banyak peraturan yang nggak bolehin tatoan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah lepas ya lu mau tato sama aja terserah. Bebas ya. Yang penting nggak narkoboy lah. Iya itu yang penting. Itu karena itu udah rusak banget sih. Itu mutlak ya. Mutlak rusak. Dan alkohol. 17 tahun gue udah siapin aja sih di chiller kayaknya nih alkohol gitu. Lu mau coba-coba, lu suka oke. Dan gue udah ngasih tahu sih tarapan yang kalau lu minum segimana banyak lu bakal mabok, lu bakal gak enak bangunnya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya lu minum seporsinya, lu bakal dapet enaknya itu untuk lepas penat dan lain-lain. Udah. Daripada dia dibego-begoin temennya, itu dia. Nggak pernah ngerti nggak pernah apa, dicekokin tiba-tiba anak zaman sekarang kita nggak tahu say. Oh iya. Ya kan? Jadi kita dibungkus. Jadi dari rumah tuh udah dibekalin aja. Gue udah tahu, malah orang tua gue yang itu, gue nggak mau minum yang ini terlalu banyak Itu dia bener. Daripada dikenalin sama orang lain, ya kan? Iya betul. Sama ini sih, kenapa benci banget sama narkoboy? Karena kayaknya ini aku nggak pernah bahas. Jadi kenapa tuh? Ini serius nih. Serius nih. Ini beda ya, maksudnya kita pembahasan yang stigma orang tuh selalu negatif. Tapi ini kita kasih contoh yang benar-benar harusnya dijudge negatif tuh ya narkoba, bukan alkohol. Bukan alkohol. Jadi narkoba tuh gimana ya? Klub itu juga sebenarnya ngelarang narkoba dibawa loh. Iyalah. Setiap masuk klub tuh diperiksa kan. Klub itu udah berizin pemerintah loh guys. Segala macam itu nggak boleh. Pure alkohol sebenarnya di dalam. Lah orang buka klub, orang buka bar itu ada izin loh. Izin pemerintah, izin polisi. Iya. Dan gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Kalau ada yang narkoboy masuk klub, tolol berarti. Salah tempat. Salah tempat, betul. Iya, Nora. Itu baru Nora. Kurang nyampe. Jadi apa pengalaman lu yang narkoba? Narkoba. Jahatnya narkoba. Apa ya? Gini. Dulu 2016 akhir. Itu ada chaos, ini gak pernah cerita sih, gak pernah taau juga. Gila, first time ya di VIP Vibes. Mungkin yang lain juga gak tahu. Nih. Yang cuma tahu itu istri lo. Istri. Okay. Sisanya teman gak tahu. Oke. 2016 akhir, nyokap, bokap ketangkap. Bokap dulu bandar. Oke. Narkoboy. Jadi apa ya, makanya melekat banget tuh kayak anjing pokoknya kalau orang narkoboy itu tolol, goblok karena bener-bener merhatiin di depan mata gitu. Kalau nyokap nggak make dan bencinya itu bisa kebawa. Jadi gini nih, bokap pengedar ya dulu ya. Jadi barang bukti di rumah. Waktu itu lagi kerja, pertama kali kerja, habis SMA kalau nggak salah ya karena lulus 2016 SMA. Pertama kali kerja kayak kerja tuh tiba-tiba ditelepon, ini ada polisi bla bla bla, gerebek kan di rumah. Wah anjing apaan nih gitu-gitu kan. Ya udah pulang sampai akhirnya lihat kayak ini serius nih kayak gitu.
Ya udah, nyokap dibawa, bokap belum ketangkep waktu itu karena katanya udah DP lama tapi nggak pernah dapet. Sampai akhirnya nyokap yang dibawa gitu. Nah, tainya kalau soal narkoboy, presiden tuh nggak bisa bantu, siapapun nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu. Itu mutlak bener-bener pasti di penjara sih harusnya. Gitu, nyokap dibawa sampai akhirnya yang nggak tahu apa-apa karena aku nggak tahu soal hukum, aku belum banyak kenal lawyer. Jadi pure kayak datang ke waktu itu di Polresta. Oke. Polresta. Pertama kalinya lihat nyokap di balik jeruji besi itu bangsat. Asli. Itu bangsat. Itu bangsat. Ini beneran sumpah. Jadi sampai era di BAP bokap masih belum datang karena kayak nggak percaya. Harusnya tuh nggak ketangkep kayak gitu. Harusnya aku gitu. Ya udah sampai era nyerahin diri karena udah di BAP duluan nggak tahu apa polisi sebangsat itu dan emang katanya dendam. Bokap gue nggak pernah ketangkep katanya dendam. Iya. Sampai ditantangin. Udah ditandain lah. Udah bokap ditandain gitu. Ya udah di BAP sampai akhirnya nyokap ngikut. Nggak make, nggak tahu apa-apa ngikut. Nah itu kayak melekat banget lah kayak gitu. Sampai akhirnya dituding apa waktu itu ya? Kena 3 pasal kalau nggak salah. Pengedar, pemakai sama itu kali Re. Nggak, kalau nyokap tuh kenanya ini mengetahui tidak lapor, menyembunyikan sama apa ya satunya ada satu lagi tuh. Jadi kena 3 pasal tuh. Itu aku yang ngurus Itu semua. kena berapa tahun Re? Nyokap 5 tahun? Bokap 8 tahun. Nah makanya mutusin merit kemarin. Oke. Jadi selama kedua itu ditangkap kami misah kayak gitu. Si adik-adik ada 2 orang kayak diurusin sama nenek. Karena kita dekatnya sama nenek waktu itu. Jadi diurusin sama nenek tuh dua adik itu tuh. Jadi bener-bener aku jaga lah kayak gitu waktu itu. Sampai akhirnya udah keluar itu setelah kapan ya berarti 2016. Ada pengurangan lah karena kalau di penjara kalau nggak salah tuh waktu itu kalau baik-baik aja itu ada pengurangan. Nggak tahu apa nama programnya tapi kayak ada bebas bersyarat gitu. Tapi harus lapor terus tiap kayak 2 minggu sekali kayak gitulah. Ya udah apa namanya bebas dua-duanya di tahun berapa ya waktu itu kayaknya 3 tahun yang lalu berarti. Ya udah kayaknya anjing kayaknya mesti merit nih karena udah kehilangan waktu itu nyokap di sel. Nenek yaitu mamanya dari nyokap itu metong meninggal nggak bisa ketemu jadi yang kayak sempat ngebahas tentang merit lah sampainya kayak wah anjing nenek udah nggak bisa lihat gue merit nih gitu minimal 2 orang tua lihat lah kayak bener. gitu. Dan lu coba buka lembaran baru yang lu pengen ciptain keluarga yang lebih harmonis ya, dari itu dia. keluarga lu ya. Karena sudut pandangnya udah bener-bener di depan mata bukan kata orang lagi yang biasanya orang cerita ini kata orang kalau lu pakai ini enggak. Ini udah di depan mata kayak gitu. Jadi makanya benci banget sama narkoboy. Bener. Dan narkoba itu kan emang bukan ngerugiin sendiri tapi sekitar juga bisa kena sekitar narkoba. juga bisa kena terus emang udah mutlak kejahatan karena udah ada di undang-undang ya di Indonesia ya. Jangan samain sama negara yang legal ya negara narkoba. Kalau kita kan benar-benar udah masuk ke kejahatan. Kejahatan iya benar-benar bertentangan sama negara kan. Bertentangan sama negara gitu dan benar kata kamu orang-orang sekitar tuh pasti bakal kena. Udah pasti kena. Mau itu contohnya nyokap kan gak tahu apa-apa gak make itu sumpah demi apapun kayak waktu itu dites urin kan. Padahal enggak itu negatif teriak-teriak kan. aku teriak-teriak di Polresta demi Allah kayak anjing. Woi bangsat kalau mau tangkap bokap anjing kayak gitu. Jangan pakai sandra-sandra bangsat. Polisi mampu apa enggak kayak gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu waktu itu ya masih bocah nggak tahu kan tentang hal-hal kayak gitu ya berontak aja gitu. Ya udah sampai akhirnya sekarang yang kayak setiap ngelihat yang narkobaan tuh kayak ada males ya, males banget. Dan bahkan tuh kalau untuk diri sendiri tuh ya, kalau pemakai tuh dia bakal ngerusak sel otak gitu loh, Re. Lama-kelamaan akan ngemakan diri sendiri. Makan diri sendiri gitu. Jadi tolol pasti. Iya bener. Iya beneran tolol. Jadi tolol gitu. Dan dia tuh kan bakal gimana ya, ngerusak otak, ngerusak pemikiran, terus menghalalkan segala cara untuk dapetin itu barang. Kayak udah mager-mageran. Iya sampai ada yang sampai mencuri, ngebunuh gitu, ngerampok lah ya baratnya buat. Yang penting dapat nih barang ini nih. Yang penting kan dapat gitu. Dan barang itu kan nggak murah ya. Oh lumayan. Gitu. Jadi tuh, nah itu kejahatan yang mutlak. Jadi menurut gue tuh kita tuh harus sudah pintar bedain sih. Itu kayak dia. Yang ya ini tuh
beneran negatif apa enggak gitu. Kalau misalnya cuma minum-minum ke klub itu tuh nggak negatif. Itu Bahkan enggak. udah berizin semua kok. Udah berizin itu dan klub berdiri tuh udah tanda tangan ACC pemerintah. Berarti kan orang yang kesana juga harusnya tuh udah udah terfilter lah. gitu loh. Masuk juga pakai KTP, lihat KTP. Harus 17 18 plus. 18 plus kayak gitu. Terus nggak mungkin sendiri. Nggak Kalau anak-anak sendiri. ujuk-ujuk datang nggak mungkin dikasih lah, Iya. nggak mungkin. Makanya buat matain yang kayak gitu tuh emang agak sulit. Iya benar. Tapi mau nggak mau harusnya orang-orang juga ikut kayak gitu buat di global trend ini tuh Iya. ngebuka sedikit sih sebenarnya agak Iya, ngebuka pikiran benar. bahwa tentang hal-hal yang kayak gitu tuh nggak melulu negatif Nggak gitu. melulu negatif, nggak melulu negatif. Nggak melulu. Bahkan gue pernah nih ya, ini pengalaman pribadi yang agak konyol gitu loh. Konyol ya. Jadi gue pernah deket sama cowok. Nah seru nih. Anzai. Terus dia biasa lah cowok-cowok tuh pasti Dekatnya sharing berapa ya? lama dekatnya? Aduh udah lupa lagi. Berapa tahun? Enggak sampai berapa tahun. Pokoknya baru running berapa bulan gitu. PDKT lah. PDKT. Terus lumayan. biasalah cowok-cowok tuh kan sharing sama temannya ya. Sedap. Gue lagi deket nih sama ini gitu. Terus dia sharing sama salah satu temennya bilang gini. Intinya tuh cowok itu tuh ada deket sama 2 cewek Gue sama satu lah si A, si Starboy Mawar juga gitu nih ya. bocah. Starboy juga. Starboy. Terus dia bilang gini, nganya temennya. Padahal gue sama sekali nggak kenal tuh orang. Cuma mutualan follow-followan di Instagram Oh, doang. di Instagram ya, Nggak mutualan pernah ya. nongkrong, nggak pernah ngobrol. Terus dia bilang gini, ngapain sama si Dea? Dea tuh ini tapi suka mabok. Oh gitu. Dia kesini gitu lah suka minum. Mending lu sama yang ini aja sukanya baca buku lah. Itu gue cowok bilang. yang bilang. Cowok kayak cewek. Cowok kayak cewek. B. Oh, lo bencong bro. Iya emang bencong Banci sih. bro. Oh iya emang bencong ya. Emang Oh banci. benci. Emang banci. Jadi gue cuma gue Bukan berarti benci ya atau bencong Enggak, atau boti. enggak. Itu balik Bodo ke amat sama personal. orang itu. Balik ke Bodo personal. amat itu personal. Banyak kok teman. Bencong, iya bencong, Banyak seru bencong orang, yang orangnya seru baik. Banyak bencong-bencong yang seru baik gitu. Jadi gue cuma bilang, lu tahu apa tentang gue? Menurut gue tuh baca buku, belajar itu gue udah alamin berapa belas tahun lalu dari BTK. Bahkan ya, gak sombong ya, gue SD aja gue udah Olimpiade Nasional, gue bilang gitu. Dan bahkan belum tentu temen lu yang suka baca itu tuh tahu tentang hidup di luar. Ngerti gak? Bisa struggling sama lingkungan gitu. Oh, iyalah. Gue mau ditaruh di mana aja gue hidup bro. Hidup ya. Gue bisa ngejaga diri gue bro. Terserah lu mau pilih yang baca buku silakan. Gue bilang gitu. Terus kenapa kalau misalnya gue bertitel itu gue nggak boleh ke klub. Aku sampai gitu ya. Ini juga disclaimer untuk teman-teman yang nonton. Tolong kalau misalnya ketemu aku ataupun siapapun jangan pernah menggunakan titel seseorang, ngerti nggak? Maksudnya gimana tuh? Nah misalnya gini, gue misalnya Putri Indonesia. Gue as a Putri Indonesia itu kalau gue pakai mahkota sama selempang. Itu gue Putri Indonesia. Kalau gue gak pakai mahkota sama selempang, gue Ferisa Dea. Ferisa Dea. Gue padanya gue, bener gak? Nah orang Kalau nggak pakai cosplaynya Ferisa Dea. Iya Ferisa Dea, terserah gue mau kemana. Kan gak mungkin gue masuk klub gue pakai mahkota sama selempang. Oh iya. Ngerti kan? Maksud gue, ngerti kan Re? Oh iya sih benar. Itu gue as a Putri Indonesia, lu bisa bebas manggil ya. bebas manggil. Nih kalau gue masuk klub gue nggak pakai mahkota mas Lepe, gue Dea. Lu nggak usah ngejudge gue as a profesi gue gitu. Iyalah. Ya nggak sih Re? Harusnya bisa milih sih. Maksudnya berarti kalau udah masuk klub ya jangan bawa-bawa hal-hal yang benar personal sih. Personal. Jadi ya gitu deh menurut gue kan. Klub tuh seru, klub seru. Klub seru dan stop untuk mengeneralisir hal-hal yang negatif gitu loh. Nggak semua yang lo pikirin tuh sesuai sama apa yang faktanya gitu. Faktanya bener. Bener, lu harus tahu nih yang mana beneran negatif, yang mana ya itu pilihan seseorang. Ya aneh banget kadang orang menilai hanya sekedar apa yang dia lihat. Bener. Dan menurut lo buat kesimpulannya untuk teman-teman yang nonton Re? Ya kesimpulannya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau lo nggak tahu isi dalamnya. Anzai. Iya. Selebem teteo. Kalau aku stop. Iya. Stop kan? Maksudnya nilai orang, kalau aku sih lebih senengnya kalau menilai orang tuh kenal dulu. Bener. Biar gimana ya, misalkan kita cerita nih kayak gini nih. Ya udah
taunya kalau aku tuh yang kayak gini gitu dari aku sendiri. Bener. Karena kalau dari orang lain tuh bisa nambah coy omongannya. Bener. Iya kan? Kalau dari aku perbaiki mindset sih guys. Iya. Selalu berpikir positif, maka energi positif vibes tuh bakal udah ngelilingin kalian aja. Buang jauh-jauh deh semua pikiran buruk, pikiran negatif kalian gitu. Insya Allah tuh kalau kalian selalu berpikir positif tuh hal-hal positif tuh bakal datang aja. Datang bener. Anjay, keren gak kita? Mantap sih. Anjay, Mantap sih. Gitu. Gitu. Kan? Seru kan guys? Seru. Kalau kalian punya pengalaman apapun itu tentang topik kali ini, pengen di-sharing, pengen curhat juga bisa di kolom komentar ya Re. Oh iya dong. Komentar aja gak apa-apa yang pedas-pedas. Yang pedas-pedas, pro dan kontra silakan gitu kan. Iya, bebas berasumsi lah, bebas berasumsi. Okay. Yang penting ini sepengalaman ya. Maksudnya kita mengalami yang kayak masuk klub nggak ada yang aneh. Benar banget. Nggak ada yang tiba-tiba tusuk-tusukan, apalah itu. Sebenarnya having fun semua sih, fun semua. Bener, just for having fun. Just for having lah di dalam tuh kayak dari dulu pun suka nyobain hal yang baru kayak gitu biar tahu gitu. Jadi nggak dengar dari orang. Oh ini tuh gini. Nggak banget sih kalau dengar dari orang. Mending cobain sendiri gitu. Bener banget. Pokoknya perbanyak pengalaman, perbanyak pikiran positif. Dulu kan, nah bokap kan dulu jagain di Ambalat kan. Ada nama Ambalat tuh. Nah di situ tuh nama Ibiza. Wah itu klub paling lama. Iya serius. Nah bokap sering di situ dulu, bapak tuh. Jadi pertama kali ke klub itu anjing apa namanya waktu itu ya? Ini Ibiza lah, bukan ya? Win One. Oh Win One. Itu masih kacau, masih chaos tuh. Masih chaos. Umur 18 tahun. Lu udah masuk Win One? Win One. Terus ketahuan sama bapak di parkiran. Terus? Didatengin kan dari mau kemana? Ke dalam. Teman ada main DJ. Terus? Tapi emang ada yang main DJ gitu. Namanya Abong dulu, Abong MC. Kalau tahu. Dia pada ketawa tim gue, Cok. Ya tahu ya. Kayaknya itu kan? deh. Anjing tuh nyusulin si Abong tuh dulu. Alumni. Abong, angin lambung. Anjing itu zaman kapan bangsat? Untuk orangnya silakan komen ya guys. Bong, komen Bong, itu orang lama sih. Kacau tuh orang itu tuh. Nyusulin dia tiba-tiba tanya, "Oh ya udah," katanya. "Jangan yang aneh-aneh ya," katanya. Udah gitu doang. Iya beneran. Karena dia tahu anaknya udah pasti bisa pilih sendiri. Yes, yang penting lu bisa jaga diri, lu udah tahu lu punya boundaries Anjing, buat Abong diri lo. kemana ya sekarang ya? Di mana Bong sekarang Bong? Yuk naik lagi ke permukaan. Dan sekarang pun emang udah ke filter sih, maksudnya tuh ya klub tuh ya just for having fun aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada macam-macam. Sama kayak Udah Novela, banyak peraturan. ada barista ini di tempat aku namanya Novela kan. Kenapa tuh? Kerudungan, terus baru buka Kira. Yang kita ajakin ke Domi. Ke Domi. Apa itu dong? Tet nanti ya Tet. Iya gitu juga sih. Nah itu juga stigma. Aman kalau aja kayak gitu. Kalau tapi orang dia minumnya Coca-Cola. Tapi dicampur tequila anjing. Karena cuma butuh vibes-nya doang. Iya butuh vibes. Mungkin dia butuh joget-joget, denger lagu. Kalau suka lagunya mungkin joget aja bener. Gitu. Kan kalau aku gak bisa joget kalau gak minum. Tapi pulang selalu aman. Pulang aman lah, aman. Pulang aman karena udah tahu takarannya. Pasti pulang rumah terus kok. Ini istri nonton. Iya kan kayak kita, Paul. Gila ya, seru ya. Seru ya. loh. Jadi ini tuh ya buat matahin stigma buruk tentang itu aja gitu. sih, biar stop untuk ngejudge. Stop untuk ngejudge lah. Sok-sokan suci kayak anjing ke klub terus nih kayak gitu. Enggak lah, orang cari duit juga ada kok di klub. Banyak. Oke nih, sekarang nih obrolan kita nih mau kita bungkus nih Re. Oh udah bungkus nih? Bungkus lah ya. Bungkus ya. Tuh lo closing deh yang bener-bener itu deh. Apa nih? Kata-kata. Anjing. Kata-kata pujangga. Kata-kata pujangga. Apa ya? Apa ya? Kalau dulu deh, coba satu. Kalau gue bebas. Lo stres nggak apa-apa lo ke klub. Yang penting lu nggak ngerugin orang. Yang penting lu bukan koruptor. Yang penting lu bukan pembunuh, be. Iya benar. Kalau lu? Benar. Kalau aku bebasin diri sendiri sih, buat berekspresi. Anjay. Iya kan? Iya. Selagi lo nyaman, jalanin. Anjay, terus dulu dong Re. Thank you Rere. Aman ya, mantap. Nih cobain yang lain. Nanti masuk ke podcast VIP Vibes. VIP Vibes. Ya boleh banget kalian kalau misalnya kalian punya eksperimen yang menarik tentang lifestyle, tentang percintaan,
dan kita punya segmen khusus horor juga. Kalian bisa komen di bawah untuk bakal kita ceritain ulang ataupun kalian bisa duduk bareng aku di sini. Nah gitu. Nih vibes juga boleh nih. Nanti siapa tahu mau ngelirik kan. Iya, siapa Ada tahu. di sini kan. Black tea lah seru. Ya anjir. Lipton maksudnya. Iya bener. Lipton. Masuk tuh. Masuk. Gitu ya. Wah mantap. Udah nih. Udah Bungkus nih. ya. Thanks guys for watching. Jangan lupa share, comment, like, dan subscribe channel YouTube ini. Thanks, bye-bye. Dah, see you.